Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali membaca dan telaah kitab Atufatul Ushobiyah fi Tashil Matan al-Ajurumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit al-Ushobi hafizahullah taala. Dan kita sebagaimana informasi yang kami sampaikan di grup, kita ulangi dari bab fa'il ya, supaya pembahasannya tidak terputus. Ya, silakan dibuka kembali di bagian fa'il. Dan nanti kalau ada yang membaca bisa raise hand atau chat di ini ya. Yang mau latihan baca bisa raise hand atau chat di kolom di tempat tadi ya, tempat komentar. Baik, saya share screen dulu. Baik. Baik, kita masuk ke Tufatul Wasobiyah. Babul Fa'il. Kalau di PDF saya halaman 117. Ini dicetakan PDF saya, cetakan pertama ya. Cetakan pertama atau apa? Cetakan pertama atau cetakan kedua juga sama kalau saya tidak salah. Tapi apa namanya? Kalau di cetakan ketiga itu sebentar. Babul Fa'il. Babul Fa'il itu dicetakan ketiga halaman 138. Jadi kalau di PDF saya 117 cetakan pertama, cetakan kedua juga kalau tidak salah sama atau tidak jauh dari 117. Kalau di cetakan ketiga itu di 138. Silakan disesuaikan aja teman-teman pegang cetakan yang keberapa. Baik, kita akan masuk ke Tufatul Sobiyah. Pertama babul fa'ili, bab fa'il. Ya, penulis matan yaitu matan al-Ajurumiyah rahimahullah taala mengatakan qala ya yaitu penulis matan berkata babul fa'ili bab tentang fa'il al fa'ilu huwa fa'il adalah al ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim marfu' ya, dia adalah isim berarti fa'il tidak bisa fi'il atau huruf, kemudian marfu' tidak nasab, tidak mansub, tidak majrur, al madhkuru qablahu fi'luhu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya suatu isim itu dikatakan fa'il, ya, suatu isim dikatakan fa'il kalau fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Artinya fi'il dulu baru isimnya, nah itu namanya baru fa'il. Tapi kalau isim dulu baru fi'ilnya, itu tidak dikatakan fa'il. Jadi di sini syarat terakhir dari penulis adalah al-madhkuru qablahu fi'luhu yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Artinya sebelum si isim ini itu ada fiil. Nah, ketika kondisinya fiil dulu baru isim, barulah isim setelah fiil ini dikatakan fa'il. Tapi kalau isim dulu baru fiil, ya, maka nanti maka nanti isim yang mendahului fiil itu tidak dikatakan fa'il. Jadi fa'il itu harus isim yang di belakang fiil. Fiil dulu disebutkan, baru ada isim setelahnya. Aqulu kata pensyarah hafizahullah taala beliau mengatakan al fa'ilu fa'il lugatan secara bahasa adalah man aujadal fi'la, adalah orang yang mengadakan fi'il atau melakukan fi'il ya. Wastilahan dan secara istilah ilmu nahwu fa'il itu adalah madzakrahul musannifu, yaitu yang diterangkan oleh penulis, yang disebutkan oleh penulis matan biqaulihi dengan perkataan beliau huwal ismu ila akhirih, adalah isim marfu madhkur qablahu fi'luhu, sebagaimana yang di matan itulah pengertian fa'il. Faqauluhu, maka perkataan penulis matan al ismu isim kharaja bihi al fi'lu wal harfu, keluar darinya fi'il dan huruf. Falayakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka salah satu di antara keduanya baik fi'il maupun huruf itu tidak bisa jadi fa'il. Wa qauluhu, dan perkataan penulis matan al marfu'u marfu' kharaja bihi al mansubu wal majruru, keluar dari pengertian ini adalah mansub dan majrur. Ya, falayakunu wahidun minhuma fa'ilan,
maka tidak ada atau maka baik mansub maupun majrur itu tidak bisa jadi fa'il. Ya, artinya namanya fa'il itu harus marfu, tidak boleh fa'il itu mansub atau majrur. Wa qauluhu, dan perkataan penulis matan al-mazkuru qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya itu disebutkan sebelumnya. Ini sebagaimana kita terangkan tadi, artinya dikatakan fa'il apabila fi'il itu di depan baru isimnya. Nah, itu nanti isim itu jadi fa'il, tidak boleh dibalik. Bukan tidak boleh dibalik, kalau dibalik isim duluan baru fi'il, maka isim yang di depan tidak dikatakan fa'il. Dari pengertian mazkur qablahu fi'luhu, itu kharaja bihi al-mubtada'u wal khobaru. Keluar dari pengertian ini adalah mubtada, kemudian khobar, dan wabaqiyatul marfu'ati. Dan juga isim-isim marfu yang lainnya. Ya, artinya pengertian yang terakhir itu mengkhususkan bahwa yang dibahas itu hanyalah fa'il. Ya, tidak masuk dalam pengertian terakhir ini mubtada, khobar, atau apa, atau fiil-fiil yang, atau bukan fiil, atau pembahasan marfuat yang lainnya. Fa innal mubtada'a masalan, maka mubtada itu maka mubtada contohnya itu ismun marfuun, adalah isim yang marfu. Lam lam yuzkar qablahu fi'lun aslan, yang dimana kondisinya mubtada itu tidak disebutkan fiil sebelumnya aslan pada asalnya. Artinya namanya mubtada, mubtada itu adalah isim yang terletak di depan dan tidak ada fiil yang mendahuluinya. Sehingga ketika tidak ada fiil yang mendahuluinya, dia tidak bisa dikatakan fa'il. Fa'il itu haruslah berupa isim yang didahului oleh fiil. Misalul fa'ili, contohnya fa'il, qauluka adalah perkataanmu, qoma bakrun, bakar berdiri. Wa doroba Muhammadun Zaidan, dan contoh lainnya adalah doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ja'a rabbuka, kemudian datanglah Rabbmu. Fakullun min, maka setiap dari kata bakrun wa Muhammadun wa rabbuka, setiap dari kata bakar, Muhammad, dan Rabbuka itu adalah fa'ilun, adalah fa'il. Liannahu, karena mereka ini adalah ismun marfu'un, adalah isim yang marfu', taqaddamahu fi'luhu, yang fi'ilnya itu mendahului mereka, atau mereka adalah isim marfu' yang didahului oleh fi'il. Taqaddamahu fi'luhu al-waqi'u minhu wa huwa qama wa dharaba wa ja'a. Dia didahului oleh fiil yang al-waqi'u minhu, yang terletak di sana, yang dimana fiil itu adalah koma, doroba, dan ja'a. Ya. Jadi contohnya tadi adalah koma bakrun. Misalnya kita katakan koma bakrun, bakar berdiri. Maka di sini kata bakar, ya, bakrun itu adalah fa'il. Nah, kenapa? Karena pertama dia isim, kemudian i'rabnya marfu, dan terletak setelah fiil. Kalau misalnya dibalik, bakrun koma, boleh nggak dibalik seperti itu? Jawabannya boleh, nggak masalah. Jadi koma bakrun sama bakrun, koma itu boleh-boleh saja. Atau contoh kedua misalnya, doroba Muhammadun Zaidan. Kita bahas nanti. Koma bakrun. Koma bakrun itu bakar adalah fa'il karena dia terletak setelah fiil. Tapi kalau dibalik, misalnya kita katakan bakrun koma, bakar berdiri. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak masalah. Tapi bakarnya kalau di depan, maka nanti tidak dikatakan fa'il. Ya, fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Kalau dibalik perkataannya, maka bakar di sana tidak jadi fa'il lagi. Tapi bakar di sana nanti punya i'rab lain, yaitu adalah mubtada. Contoh kedua misalnya doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Ya, maka Muhammad di sini adalah fa'il. Ya, Muhammad. Oke, Muhammad di sini adalah fa'il. Kalau misalnya mau dibalik, ya misalnya Muhammadun doroba Zaidan, boleh nggak? Boleh. Jawabannya boleh seperti itu. Tapi nanti Muhammadnya tidak jadi fa'il lagi. Kenapa? Karena Muhammad terletak sebelum fi'il. Jadi Muhammad dulu baru doroba. Isim dulu baru fi'il. Maka tidak bisa dikatakan fa'il. Kalau mau dikatakan fa'il, maka Muhammad itu harus terletak setelah fi'ilnya. Baik. Baik. Fa'ulima, kita lanjutkan. Fa'ulima mimma taqaddama.
maka diketahui dari apa yang telah dibahas sebelumnya, ya, annal fa'ila, bahwasannya fa'il itu la yakunu illa isman. Maka fa'il itu tidak bisa atau fa'il itu atau sesuatu itu tidak bisa jadi fa'il illa isman kecuali dia adalah isim. Artinya fa'il itu harus berupa isim, tidak boleh yang lainnya. Annal fa'ila la yakunu illa isman. Ya, tidak bisa ada yang jadi fa'il kecuali isim. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidak ada i'rab yang bisa atau i'rab yang bisa jadi fa'il kecuali i'rab marfu, kecuali isim itu marfu. Artinya yang fa'il itu hanya boleh beri'rab marfu, tidak boleh i'rab yang lain. Wala yakunu illa muakharan anil fi'li. Dan dia tidak boleh, ya, artinya wala yakunu illa muakharan anil fi'li, maka suatu kata itu tidak bisa jadi fa'il kecuali dia terletak setelah fi'il. Ya, jadi kata kalimat wala yakunu illa muakharan anil fi'li maksudnya suatu kata, suatu isim yang marfu itu tidak bisa jadi fa'il kecuali dia terletak setelah fi'il. Muakharon anil fa'il, terletak terakhir setelah fi'ilnya. Jadi fi'il dulu baru isimnya, baru fa'ilnya. Nanti baru boleh dikatakan fa'il, ya. Baik. Ini tadi tentang muqaddimah tentang fa'il. Teman-teman yang mau coba membaca nanti bisa chat atau bisa resen, ya. Nanti ada koreksi kalau teman-teman mau latihan. Kita lanjutkan. Penulis matan rahimahullah taala mengatakan aqsamul fa'il, pembagian fa'il, ya. Penulis matan rahimahullah mengatakan qala wa huwa ala qismaini, dan fa'il itu terbagi jadi dua macam. Pembagiannya apa? Dua macam itu zahirun wa mutmarun. Fa'il terbagi dua macam, ada yang zahir dan ada yang mutmar. Zahir itu berarti isim zahir yang disebutkan secara langsung. Kalau mutmar berarti isim domir. Ya. Fadzahiru, maka isim atau fiil yang maka fa'il yang zahir itu nahwu, contohnya adalah qaulika, perkataanmu, qoma zaidun, zaid berdiri, wa yaqumu zaidun, zaid sama, zaid berdiri, beda fiil aja. Kalau qoma zaidun, zaid telah berdiri. Kalau yaqumu zaidun berarti zaid sedang atau akan berdiri. Wa qoma zaidani, dua orang namanya Zaid itu berdiri, wa yaqumu zaidani sama. Wa qama zaiduna, orang-orang yang namanya Zaid itu sedang mereka berdiri, wa yaqumu zaiduna sama artinya. Wa qama rijalu, para lelaki itu mereka berdiri, wa yaqumu rijalu artinya sama. Wa qamat hindun, hindun berdiri, wa taqumu hindun sama. Wa qamatil hindani, dua orang yang namanya Hindun itu berdiri, wa taqumul hindani, dua orang yang namanya Hindun itu sedang berdiri. Waqamatil hindatu, orang-orang yang namanya Hindun itu berdiri, watakumul hindatu sama. Waqamatil hunudu, ya, sama, ini masih masalah Hindun tapi beda jamak aja. Yang satu tadi pakai hindat, pakai jamak muannas salim, yang ini pakai jamak taksir, hunud. Watakumul hunudu sama, Hindun itu berdiri. Orang-orang yang namanya Hindun itu berdiri. Waqama akhuka, saudaramu berdiri. Yaqumu akhuka sama. Waqama gulami, budakku atau anakku berdiri. Wa yaqumu gulami sama artinya wa ma'asbaha dzalika, dan yang mirip dengan ini semua. Artinya yang semisal dengan contoh-contoh yang disebutkan di sini itu adalah fa'il yang berupa isim zahir. Kemudian wal mutmaru, dan yang mutmar yang berupa dhamir, ada isna asyara, ada 12 macam. Nahwu qaulika, contohnya adalah ini dilihat, ya, contohnya pakai kata doroba dan dipakaikan domir di belakangnya. Contohnya dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti. Dorobtu saya memukul, dorobna mereka memukul, dorobta kamu laki-laki memukul, dorobti kamu perempuan memukul, dorobtuma kalian berdua bisa laki-laki perempuan memukul. Dorobtum kalian laki-laki banyak memukul. Dorobtunna kalian perempuan banyak memukul. Doroba ini domirnya tersembunyi. Nanti diistilahkan dengan istilah mustatir. Ya, karena tidak terlihat apapun di belakangnya. Ya, kalau tadi dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti dan seterusnya itu ada terlihat domir di belakangnya.
Untuk doroba ini tidak ada terlihat domir di belakangnya, ya, sehingga dia dikatakan nanti pakai fa'il yang namanya domir mustatir atau domir yang tersembunyi tidak terlihat. Jadi doroba itu artinya dia laki-laki satu orang memukul. Dorobat dia perempuan satu orang memukul. Doroba mereka berdua perempuan, mereka berdua laki-laki memukul. Dorobu mereka laki-laki banyak memukul. Kemudian dorobna, ya mereka perempuan banyak memukul. Baik. Kita baca syarahnya dari penulis rahimahullah. Di sini tidak disebutkan dorobata ya, yaitu yang dua orang perempuan, hanya doroba saja. Baik. Penulis atau pensyarah Hafizahullah taala mengatakan, saya sambil hapus-hapus catatannya. Ini catatan kita yang pertemuan sebelumnya supaya enggak apa namanya? Ya, supaya enggak kepisah-pisah bacanya, saya hapusin aja, nanti kalau perlu saya catat lagi. Atau teman-teman bisa lihat rekaman yang sebelumnya ya. Baik, aku lu ya, pensyarah Hafizullah taala mengatakan al-fa'ilu fa'il yang qasimu ila qismaini, fa'il itu terbagi menjadi dua macam. Zahirun, ada yang zahir, wa huwa ma yadullu ala ma'nahu bila qarinatin. Zahir itu di sini penulis mendefinisikannya atau mengartikannya sebagai ma yadullu ala ma'nahu bila qarinatin. Adalah suatu kata yang menunjukkan kepada maknanya bila korinatin tanpa adanya korinah atau petunjuk tertentu. Artinya memang ditampakkan langsung, tidak diganti dengan kata ganti. Wa mutmarun, dan juga mutmar atau yang berupa domir, wa huwa madalla ala ma'nahu bi korinatin, yang dia maknanya itu ditunjukkan dengan adanya korinah atau indikator atau petunjuk. Ya, korinahnya itu bisa biqorinah takalumin, bisa berupa korinah takalum atau korinah khitobin, au ghoibatin. Bisa berupa korinah yang takalum, ya. Korinahnya itu bisa berupa korinah takalum orang pertama, au khitobin atau orang kedua, au ghoibatin atau orang ketiga. Ya, takalum itu yang berbicara, artinya orang pertama, saya, kami, kita, atau yang semisal. Khitab itu artinya orang kedua, orang yang diajak bicara, ya kamu, kalian, atau yang semisal. Ghaibah itu orang yang dibicarakan, digibahi, gitu ya. Ghaibah, orang yang dibicarakan, yang tidak hadir dalam pembicaraan, dia, mereka, atau yang semisal. Kemudian pensyarah melanjutkan fadhahiru, maka fiil yang atau fa'il yang zahir, ya, fadhahiru maka fa'il yang zahir yarfa'uhul madhi wal mudhari'u, ya. Maka fa'il yang berupa isim zahir itu dirofakkan oleh fiil madhi dan fiil mudhari. Artinya isim fiil yang fa'il yang zahir itu dirofakkan, bisa bergandengan dengan fiil madhi dan fiil mudhari yang zahir. Mufrad dan kana, baik dia itu mufrad, baik si isim atau si fa'il ini mufrad, yaitu jumlah satu, au musannan atau jumlah dua, au jam'an atau jumlah banyak. Mudzakkaran au muannasan, baik si fa'il ini berupa mudzakkar, ya, laki-laki, au muannasan atau perempuan. Famisalu dhahiru al-mufradu, maka contoh zahir yang mufrad, artinya contoh fa'il yang berupa isim mufrad jumlah satu ma'al madhi, bergandengan atau bersama dengan fi'il madhi. Qauluka adalah perkataanmu, hadoro Ahmadu wa Fatimatu, Ahmad dan Fatimah telah hadir. Jadi di sini Ahmadu itu adalah fa'il, ya, yang dia dilekati atau didahului oleh fi'il madhi. Wa ma'al mudhari'in, ada juga yang sama fi'il mudhari. Qauluka adalah perkataanmu, yahduru Ahmadu wa Fatimatu, Ahmad sama Fatimah itu sedang hadir. Maka di situ Ahmad adalah fa'il yang digandengi atau dibersamai oleh fi'il mudhari. Ya. Jadi di sini penulis katakan isim dhahir, ya, itu isim dhahir itu yang fiil yang menggandengnya itu hanya fiil madhi dan fiil mudhari.
Berarti fiil amar tidak. Ya, di sini kita dapati faidah dari pensyarah bahwa fiil amr itu tidak menggandengi atau tidak membersamai fa'il yang berupa isim zahir. Isim zahir, fa'il yang berupa isim zahir itu hanya dibersamai oleh fiil madhi dan fiil mudhari. Baik, kita lanjutkan. Wa misalu zahiri al musanna ma'al madhi. Contoh fa'il yang berupa isim zahir bersama isim musanna, atau contoh fa'il yang berupa isim zahir, ya. Kemudian fa'ilnya ini isim musanna. Kalau tadi kan isim mufrad, jumlah satu. Kalau sekarang isim musanna, jumlah dua, ya. Ma'al madhi, fi'il yang membersamainya adalah fi'il madhi. Qauluka adalah perkataanmu, aqbalal muhammadani waz-zainabatani. Sebentar ya. Aqbala, datang ya. Dan di sini tidak ada huruf jar, berarti datang atau mendekat. Menuju juga bisa. Aqbalal idu halla, datang. Aqbalan naharu laha. Aqbala ilaihi, ada. Ya, nah. Oke, jadi akbala di sini kita artikan datang bisa ya. Akbalal Muhammadani, akbala sama apa ya? Jadi datang itu. Oh, akbala ila itu ata mendatangi. Kalau akbala ala itu maknanya menghadap. Hala atau laha, kita coba cari ya. Hala. Muncul, hala itu muncul berarti datang ya. Kalau laha nampak ya, datang berarti. Akbalal Muhammadani, dua orang yang namanya Muhammad, wazainabatani, dan dua orang yang namanya Zainab, itu akbala, mereka datang. Ya, jadi di sini contoh fiil madhi atau contoh fa'il yang berupa isim musanna, fa'il yang berupa isim berjumlah dua, isim zahir, kemudian digandeng sama fiil madhi. Jadi akbalal Muhammadani wazainabatani. Wa ma'al mudhari'i, juga bersama fi'il mudhari, qauluka, atau misalnya yang membersamainya adalah fi'il mudhari, qauluka adalah perkataanmu, yukbilul muhammadani wa zainabatani. Artinya sama-sama datang. Bedanya kalau yang akbala itu telah datang, kalau yukbilu itu sedang datang. Ya, lagi datang nih sekarang nih, atau akan datang nanti. Bisa juga seperti itu ya. Baik. Wa misalul zahirul majmu'u. Sekarang fa'il berupa isim zahir, ya, contoh fa'il berupa isim zahir majmu'. Sorry. Mohon maaf. Wa misalul zahiri al majmu'i. Contoh isim zahir, fa'il yang berupa isim zahir kemudian majmu'. Majmu' itu berarti fa'ilnya jamak ya. Majmu' berarti fa'ilnya jamak. Ma'al madhi, bersama dengan fi'il madhi, qauluka adalah perkataanmu, safarol amiluna. Safarol amiluna. Para pekerja itu safaro, mereka bersafar, wazuyudu wal hindatu. Yang bersafar, atau kita ulangi, safarol amiluna wazuyudu wal hindat. Para pekerja itu, al-amilun, para pekerja itu, wazuyudu, orang-orang yang namanya Zaid, wal hindatu, juga orang-orang yang namanya Hindun, itu safaro, mereka bersafar atau sedang melakukan atau telah melakukan perjalanan. Ya. Ini tadi contoh jamak. Jadi al-amiluna itu adalah fa'ilnya. Ya. Kata al-amiluna adalah fa'ilnya yang yang dilekati oleh fi'il madhi atau dibersamai oleh fi'il madhi.
Wa ma'al mudhari'i, kemudian bersama dengan mudhari, ya. Sekarang yang melekati atau membersamai adalah fi'il mudhari. Qauluka adalah perkataanmu, yusafirul amiluna wazuyudu wal hindat. Amilun, orang-orang atau para pekerja itu, yusafiru, atau mohon maaf, al-amiluna wazuyudu wal hindatu. Para pekerja itu, wazuyudu juga. Orang-orang yang namanya Zaid itu, wal hindatu juga orang-orang yang namanya Hindun, mereka sedang bersafar atau sedang melakukan perjalanan. Maka kata al-amiluna di sini adalah fa'ilnya, ya, yang dia itu dilekati atau dibersamai oleh fiil mudhari. Jadi kembali di sini kita dapat faidah, fa'il yang berupa isim zahir itu kalau, ya, kalau dia fa'il yang berupa isim zahir itu kalau dia dilekati fiil, maka fiil yang bisa melekati atau membersamainya itu hanya fiil madhi dan fiil mudhari. Selainnya tidak bisa. Fal fa'ilu fi jami'i hadhil amsilati. Maka fa'il pada semua contoh ini wa fi amsilatil musannifi, juga pada contoh dari musannif, ya, contoh dari penulis matan, wahya isyruna misalan. Dan kalau dari penulis matan itu totalnya ada 20 contoh. Asyratun ma'al madhi, 10 bersama fi'il madhi, wa asyratun ma'al mudhari'i. Kemudian 10 lainnya itu bersama fi'il mudhari. Semua contoh ini baik dari pensyarah maupun dari penulis matan, ya, itu adalah ismun zahirun, adalah isim zahir. Ya, sampai sini insya Allah. Kemudian besok hari Jumat, ya, kita lanjut ke fa'il yang berupa isim domir. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Tanya tentang bacaan boleh, atau tentang materi juga boleh. Sebelum kita akhiri. Belum ada ya? Kalau belum ada, maka insya Allah kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pertemuan besok hari, ya. Jam yang sama, jam 8, dan sampai selesai. Selesainya itu ya nanti selesai materi atau paling maksimal jam 9. Ya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.